Kasus ini bermula setelah serangan ransomware pada Juni 2024 yang menyebabkan gangguan layanan serta kebocoran data jutaan warga Indonesia. Sejak saat itu, publik mulai mempertanyakan, ada apa di balik proyek PDNS ini? Kerugian negara akibat dugaan korupsi ini ditaksir mencapai 958 miliar rupiah, angka yang sangat fantastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Kalturo Official Podcast bersama saya, host Anda, Kalturo. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas salah satu isu yang sangat menggugah perhatian publik. Dugaan korupsi dalam pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Skandal ini telah mencuat sebagai ancaman besar tidak hanya bagi keamanan data nasional, tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang seharusnya menjadi pelindung bagi warganya. Kasus ini bermula setelah serangan ransomware pada Juni 2024 yang menyebabkan gangguan layanan serta kebocoran data jutaan warga Indonesia. Sejak saat itu, publik mulai mempertanyakan, ada apa di balik proyek PDNS ini? Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengungkap bahwa ada indikasi kuat pengondisian tender oleh pejabat Kominfo yang bekerja sama dengan perusahaan swasta tertentu. Mereka memonopoli proyek ini dengan nilai kontrak yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Kerugian negara akibat dugaan korupsi ini ditaksir mencapai 958 miliar rupiah, angka yang sangat fantastis. Namun, angka tersebut masih menunggu finalisasi dari koordinasi antara pihak kejaksaan dan Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Bayangkan, hampir 1 triliun rupiah berpotensi hilang hanya karena pengelolaan yang diduga penuh manipulasi. Dampak dari kasus ini jauh lebih dalam. Kebocoran data jutaan warga menjadi tamparan keras bagi upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional. Rakyat mulai bertanya-tanya, jika data mereka tidak aman di tangan pemerintah, siapa lagi yang bisa dipercaya? Menteri Komunikasi dan Digital Maudy Hafid telah berjanji untuk memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini. Namun janji ini tidak cukup untuk memulihkan keretakan kepercayaan yang sudah terlanjur terbentuk. Yang dibutuhkan adalah informasi besar-besaran dalam tata kelola pengelolaan data nasional. Sebagai masyarakat sipil, kita tidak boleh diam. Kita harus terus mengawal kasus ini agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Transparansi proses penyelidikan adalah kunci. Jangan sampai ini menjadi salah satu dari sekian banyak kasus besar yang berakhir tanpa kejelasan. Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang hilang dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemerintah harus menyadari bahwa pembangunan ekosistem digital tidak cukup hanya dengan inovasi teknologi. Tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel adalah fondasi utama. Kasus ini menunjukkan bahwa ambisi menjadi digital Indonesia hanya akan menjadi mimpi kosong jika korupsi terus bercokol dalam sistem. Sebagai publik, kita memiliki peran penting.
kita harus terus memberikan tekanan kepada pemerintah melalui perbaikan nyata. Reformasi dalam pengelolaan data bukan hanya pilihan, tetapi sebuah keharusan. Jika kita lengah, kasus seperti ini bisa saja terulang kembali dengan dampak yang mungkin lebih buruk. Tidak kalah pentingnya, pihak penegak hukum, terutama Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, memiliki tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa hukum di Indonesia bisa berdiri tegak tanpa kompromi. Mereka harus berani mengejar pihak-pihak yang terlibat, tidak peduli seberapa kuat posisi atau pengaruh mereka. Semoga kasus ini menjadi momen refleksi bagi pemerintah untuk melihat kembali kelemahan sistem yang ada. Dengan transparansi, reformasi, dan kolaborasi antara semua pihak, kita bisa berharap bahwa kepercayaan publik dapat dipulihkan dan keamanan data nasional terjamin. Untuk pendengar Kalturo Official Podcast, mari kita tetap kritis dan aktif mengawal kasus ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share podcast ini agar pesan penting ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. See you again.